Ini nggak berhenti Dari berhenti ini sampai rally-nya ya. sekarang, iya. Nah, dia menyisakan gap lagi di 1560. Baru Oke, saya lihat. berarti emang bener gitu ya, ISG itu emang ada commodity driven ya, karena ya Iya, Indonesia juga sebagai produsen komoditi yang lumayan oke nih. Apalagi batu iya bara betul. ketiga kalau nggak salah ya di dunia ya. Betul, Oke. betul. Nah, sebenarnya kok ini aku mau nanya nih kok, kenaikan Mm-mm. saham energi ini sebenarnya sifatnya itu cuma short term nih karena kenaikan harga komoditas yang gila-gilaan nih sekarang-sekarang ini, atau secara long termnya masih oke kok? Mungkin takutnya kan kalau kita lihat perang selesai nih, let's say misalnya perang selesai, dan komoditasnya turun. Apakah saham-saham komoditas juga ikut turun kok? Kalau untuk menilai apakah perang akan selesai dalam waktu dekat, menurut saya tidak akan. Hmm. Kenapa? Pertama, dia menciptakan satu perang, kemudian dia berbisnis dalam perang itu, ya kan? Nggak mungkin dia untuk jangka pendek. Hmm. I mean, like kalau kita ibaratkan jangka pendek, maksud saya itu di bawah setahun ya, which Hmm. is mungkin cuma 6 bulan, cuma 8 bulan, cuma 3 kuartal atau cuma satu satu semester dan sebagainya. Menurut saya itu nggak mungkin karena mengingat kita dari Februari Rusia sudah menyatakan perang ke Ukraina. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Iya, Agustus sudah udah 70. sudah satu semester, Iya, benar. ya kan? Nah, kalau September, nah sekarang kalau kita ngomongin lagi, apakah energi ini bakalan short term? Sekarang begini, di mana-mana energi itu dibutuhkan. Contoh kayak kita mau menghidupin listrik itu kan beberapa cara untuk menghidupin listrik, bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga Wah. nuklir, ada juga dari Hmm. dari apa itu namanya, dari batu bara yang dilakukan LTU oleh ya kok. Indonesia. Ya, nah sekarang masalahnya coal ini itu masih tetap dibutuhkan. Coal ini Hmm. tetap masih dibutuhkan. Nah, gimana untuk transisi menjadi green energy itu tuh tidak bisa kayak kita balik gitu, itu nggak bisa. Iya, Dia butuh infrastrukturnya juga proses. belum mendukung. Betul, jadi dia butuh proses. Kalau misalnya contoh kayak Amerika, kita melihat, oh mungkin 10 tahun lagi, sekarang udah banyak yang menggunakan mobil listrik dan sebagainya. Mungkin 5 tahun lagi sudah fully transisi menjadi mobil listrik. Di Indonesia bisa jadi 30 tahun lagi atau 20 tahun lagi baru fully menjadi listrik. Gitu loh. Nah, Hmm. tapi apakah coal itu masih tidak dibutuhkan? Kalau seperti yang kita tahu, coal itu kan paling rendah cost-nya. Benar Hmm. ya, cost-nya paling rendah, paling Kos murah untuk kalau listrik kita ya. bilang. Betul, paling murah. Nah, sekarang kalau dia ganti ke nikel, berarti otomatis ada gap dong. Hmm. Nah, gap itu kan tidak bisa langsung kita ngikutin, harus pelan-pelan transisi dan sebagainya. Makanya kalau untuk coal, saya melihat nggak usah sampai 10 tahun deh. 2 tahun ke depan itu masih sangat menarik untuk coal. Oke. Oke, ini berarti Untuk tadi coal. teman-teman banyak yang nanya juga nih. Soalnya pada takut komoditas gimana sih. Nah, itu Ya, dijawab sama Kohen ya. Jadi masih aman nih sampai 2 tahun. iya. Oke. Cuman memang kalau saya ngomong aman, belum, jangan serta-merta, oh sekarang Hmm. Adaro 3970 HK. Ya tidak bisa gitu. Kembali ke Iya, harus teknikal, analisa juga gitu ya. loh. Iya kok. Jangan main HK-HK. Saya agak seram nih, soalnya di, saya nggak tahu di grup saya itu ada beberapa klien saya itu yang mungkin saya anggap Hmm. itu sebagai bercanda, tapi dia melakukannya karena setiap saya ngomong ini menarik, dia langsung HK gitu loh. Nggak Nah, do makanya your own saya research dulu berarti disclaimer ya. dulu, jangan langsung HK-HK ya. Iya, benar. Oke. Kita mesti kembali ke technical, kita mesti kembali ke price Hmm. action-nya, mesti Oke. kita cocokin risk and reward-nya gitu. Ya. Jadi walaupun menarik, tetap harus dianalisa juga nih, jangan langsung ditelan Betul. mentah-mentah nih. Oke. Betul. Mungkin ini kok untuk sekarang nih di 2022 sebenarnya sektor to watch and to avoid itu apa sih kok? Padahal kan kalau to watch Oh, kita udah tahu lah ya harusnya sektor komoditas gitu ya. Tapi untuk yang ya. di avoid nih sekarang pas lagi perang ini apa nih kok? Sektor yang harus kita hindari. Kalau Oke, kalau saya itu selalu melihat sektor itu month by month. Jadi Hmm. month to date saya evaluasi, month to date saya evaluasi gitu. Jadi kalau untuk sekarang ya pasti energi ya, pasti energi. Cuman Hmm. kita mesti sesuaikan entry-nya. Yang pertama, yang kedua,
Kemarin saya sempat 2 bulan kemarin saya bullish ke infrastruktur. Itu infrastruktur berarti seperti telco sektor, termasuklah apa namanya itu konstruksi. Nah, ini mungkin lagi ada Iya. perlemahan sebentar gitu loh. Karena dia Mm-mm. sudah rally, udah lumayan, udah 2 bulan ya. Nah, untuk energi masih menarik. Kemudian yang menarik yang sekarang saya lagi watchlist itu properti gitu loh. Properti dengan Iya nih. industri ini mulai-mulai kayaknya mulai-mulai mau mengikuti pergerakan IHSG gitu loh. Bener. Ini juga ada Ya, nih yang ngechat nih, properti mulai rame nih kok. Iya. iya, Lagi hari ini properti mulai APLN ramai. juga naiknya lumayan oke nih. Oh. Iya. Soalnya kenaikan suku bunga di Indonesia 0,25 itu masih tidak terlalu gede ya. Yang Apalagi tidak dibanding terlalu sama US ya, Bang. mempengaruhi properti. Iya, gitu. Oke. Berarti untuk yang diperhatiin masih ini ke properti, tapi di research dulu ya teman-teman ya. Ya, di resource. Maksudnya kita melihat dulu. Hari ini baru flow 1 hari. Jadi kita nggak bisa serta-merta menjudge bahwa, oh, ini bakalan bullish gitu. Nggak bisa. Kita mesti trace back ke belakang. Flow-nya itu sudah berapa lama? Apakah memang ada flow atau hari ini baru ada flow-nya? Kalau baru hari Mm, ini ada flow-nya, kita mesti tunggu konfirmasi. Konfirmasi itu bisa jadi, kalau saya bisa 1 sampai 2 minggu saya konfirmasi untuk swing ya. Kalau untuk fast trading mm. sih nggak masalah. Jebol Oke. support selesai. Kalau swing ya kita mesti konfirmasi gitu. Seperti contoh kayak bulan Juli kemarin saya udah bingung. Ini kenapa foreign-nya masuknya gila 1 minggu dari bulan penutupan Juli itu kan ada rebalancing apa gitu ya saya lupa. Kemudian Mm, seminggu setelah akhir Juli itu foreign flow-nya tuh masuk terus. Nah, saya mulai curiga nih, ini bisa jadi bullish lagi nih. Bisa jadi dia mm, retest ke 6.000 kemarin 6.900 sampai 7.000. Ternyata lewat sampai 7.200 mm. lebih gitu. Oke. Nah, Oke, thank you kok insight-nya nih kok. Mantep nih ya. aku ya. Nah, mungkin ini kita udah mau mulai di penghujung acara nih ya teman-teman ya. Mungkin ada saran nggak nih dari Ko Hendy ya untuk teman-teman semua di sini yang lagi nonton live kita, saran untuk mereka mungkin di saham mungkin jangan terlalu FOMO, mungkin harus save cash gitu kok. Hmm, betul. Nah, kita mesti tahu kondisi kapan kita raise cash, kapan kita Mm, all in satu saham gitu loh. All in, maksudnya bukan satu saham, maksudnya bukan all in juga, maksudnya porsi kita di saham lebih gede daripada cash kita. Jangan sampai nggak ada cash mm. juga gitu kan. Cuman Iya benar benar. rata-rata trader yang saya lihat rata-rata pegang cashnya sampai minus gitu. Saya aja bingung gitu kan. Kok bisa sampai minus gitu. Iya Dia benar. bilang, loh saham yang saya pegang masih uptrend kok, ngapain saya pegang cash? Ya tidak salah juga kan. Iya nggak sah. Ya tidak salah juga. Nah, jadi makanya saya bilang Mm, kembali lagi ke saham yang kamu hold sekarang nih. Apakah dia masih uptrend, super uptrend, which is dia masih bikin higher high, higher low, higher high, higher low, atau dia sudah bikin higher high, lower high, lower low, lower low, lower high. Nah, itu Lower. udah mesti Iya. hati-hati gitu kan. Downtrend. Iya. Nah, jadi kita mesti perhatiin. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini ada saya share sedikit ya chat saya untuk IHSG. Nah, ini Ya, oke. maksud saya Oke kok. uptrend channelnya seperti ini. Jadi support sekarang itu ada di 7.164 sampai 7.200. Which is ini kan Mm, support yang tertahan di sini ya. Oke. Nah, makanya saya bilang Oke. ini masih bergerak dalam uptrend channel karena dia tidak pernah close di bawah uptrend channel ini. Even yang kemarin yang pada saat panik, ini dia bikin jarum tes ke 7.000 Dia bikin terus ekor. naik lagi long Hmm. leg doji gitu kan, long leg dragonfly doji atau long leg doji ini. Kan ini which is bagus banget, berarti support ini sudah tervalidasi, support 7.050 ini sudah tervalidasi. Nah, dia bergerak sideways seperti ini. Nah, mungkin besok dia akan koreksi sebentar, mungkin. Biasanya Selasa kan dia merah nih, biasanya. Hmm. Nah, Oke. ya jagain aja ininya. Jagain aja kan downtrend channelnya, downtrend ininya gitu. Oke, thank you kok insight-nya kok. Thank you banget ya. Ya.
Oke, mungkin ini kita siapin waktu sedikit ya untuk dari teman-teman nih yang mau kasih pertanyaan nih ke Ko Hendy kalau yang penasaran tentang apa aja deh di saham. Teman-teman boleh Ya, masukin ke question gitu ya. iya, Nah, boleh. mungkin udah ada satu nih yang Mas, udah ada yang nanya nih kok. Oke, bentar ya, tadi ada yang bertanya. Bentar ya kok. Teman-teman yang mau bertanya juga boleh langsung chat di question ya teman-teman ya di bagian question ya. Tapi nanyanya jangan yang saham ini bagus nggak, saham ini jelek nggak, beli saham apa itu jangan kayak gitu teman-teman. Jelek jangan. Tanyanya yang berbobot sedikit teman-teman. Nih udah banyak yang masuk nih. BRIS gimana, MBKA gimana? Jangan nanya saham. Nih tadi kayaknya saya ada ketemu yang bagus nih tentang suku bunga nih mana ya? Bentar ya. Ya. Ya, teman-teman jangan nanya itu ya, jangan nanya bumi ya. Itu dari tadi banyak yang nanya bumi nih. Tadi kayaknya ada yang nanya suku bunga acuan. Bentar, saya lagi cari ke atas. Iya, iya. Ada kayaknya Oh, di nih. atas. Ah, Tadi ada bank sentral. Iya, benar kok. Bentar. Mana nih? ini ya, Bank Sentral US pasti naikin suku Oke, bunga iya, lagi ya kok. Apakah iya, saham bank sentralnya. komoditi akan koreksi dalam? Bagaimana strateginya? Iya, Nah, pertanyaan itu Pak tadi. kalau kalau untuk suku bunga itu naik, tapi kita mesti lihat banyak faktor gitu loh. Nggak bisa cuma kita Hmm, melihat dari sisi US saja. Kita mesti lihat, kita harus membuka pikiran kita lagi, mana nih yang lagi krisis lagi nih gitu loh. Karena dunia ini itu kita bukan cuma cerita US aja, ada Eropa, ada China gitu loh. Jadi kita mesti hmm, melihat lagi mereka itu sebenarnya lagi tensinya lagi krisis enggak gitu. hmm, Apakah mereka lagi krisis? Apakah mereka lagi kondisinya seperti apa? Nah, kalau ternyata dia suku bunga naik, saham komoditi bagaimana? Ya, seperti saya tadi bilang, selama dia masih perang, dia saham komoditi masih menarik. hmm. Kecuali misalnya besok ketok palu Vladimir Putin bilang, "Oh, kita selesai perang." gitu kan. Nah, itu mungkin bisa jadi komoditinya bakal turun gitu loh. Karena kalau kita ngomongin coal ini kalau 400-an itu sangat overpriced. Karena Korean tahu sendiri coal kan paling 100, 200 gitu Iya, kan. padahal sebelum Paling perang cuma itu segitu. seratusan kok. Iya, benar. Bener ya? Nah, Bisa beggar begitu. saham, iya, komoditasnya sampai beggar. Iya kan? Nah, makanya Iya, jadi benar. kalau kalau mau dibilang ini masih bisa lanjut nggak? Saya tetap patokan ke tren. Selama saham Hmm, tersebut tidak bikin new low, saya tetap hold. Gitu. oke. Nah, jadi kalau pasti naikin suku bunga lagi, ya, pasti. Apakah saham Hmm. komoditas akan koreksi dalam? Belum tentu. Gitu Oke, loh. itu tadi udah cukup Nah, menjawab berarti ya. Oke, ya. thank you Ko Hendy untuk jawabannya. Mungkin Thank kita you. kasih dua pertanyaan lagi untuk teman-teman yang mau bertanya ya. Boleh. Oke, mana nih teman-teman yang mau bertanya nih? Nih, ISG ISG akhir tahun apa bisa BO kok? Dengan sentimen-sentimen yang udah saat ini seperti kenaikan BBM? BO itu apa? Breakout ya? Iya, breakout Oh, mungkin ya. breakout. Breakout apa dulu? Breakout apa dulu? Saya nggak ngerti. Apakah kamu bilang all time high itu mungkin bisa jadi gitu, bisa jadi all time high. Tapi Desember nanti itu apakah pasti Desember? Ya kita lihat saja nanti gitu loh. Bisa saja Hmm. nanti Oktober, bisa saja nanti November mungkin dia sudah all time high toh. Nah, maka dari itu yang perlu kamu jaga itu bukan IHSG. Yang perlu kamu jaga adalah emiten kamu sesuai nggak dengan flow yang ada di sektor IHSG yang lagi uptrend gitu. Jangan cuma melihat IHSG uptrend, tapi kamu pegang sektor yang lagi downtrend. Contoh teknologi, bukan driven Iya benar. composite lagi. Ya mati lah, Hmm. gitu loh. Apalagi agro sekarang udah ke 600 lagi nih kok. Habis. Kemarin saya sempat trade Memang. agro. Cerita sedikit Hmm. ya Koreanya. Kemarin saya lucu, saya Iya nggak tiba-tiba apa-apa kok. teman saya bilang, agro itu running trade-nya banyak itu. Saya coba lihat.
oh menarik nih, boleh masuk, saya bilang. HK lah, habis itu ARA gitu kan. Saya nggak berani ajak tuh teman-teman di grup tuh. Saya takut mereka nyangkut gitu kan. Kasihan, Mm-mm. apalagi itu waktu itu lagi tipis banget gitu. Habis itu besoknya ternyata dia open gap up. Nah, itu yang menjadi satu pelajaran gitu. Jadi nggak semua saham itu kita bisa rame-rame. Jadi Mm-mm. kadang mending kita sendiri, kadang mending kita bisa ajak rame gitu. Kalau masuk ke Oktober trennya bearish, bagaimana langkah selanjutnya? Belum tentu bearish toh. Jadi jangan pakai satu stigma. Oh pasti bearish gitu loh. Belum tentu. Bisa jadi nanti tiba-tiba dia bilang oh ada informasi apa yang bikin dia bullish, kan bisa jadi. Iya, siapa tahu Elon Musk datang lagi Contoh, ke Indonesia gitu contoh tiba-tiba jadi bullish. benar-benar ya Koreanya. Contoh kita ambil tahun lalu, boleh ya Koreanya. Korean ingat Mm-mm. nggak dulu tahun lalu ketika buka IPO itu saatnya downtrend. Itu bulan Agustus, Iya, benar ya? Benar ya? Nah, iya, kita coba lihat Agustus ini, apakah dia downtrend? enggak, Enggak dong. belum. Nah, jadi nggak bisa kita Mm-mm. uh, sekali bilang, oh kira-kira di bulan apa namanya di bulan ini oh pasti downtrend gitu. Kita harus gimana ya? Kita harus gimana? Kita nggak trading di IHSG. Harus ingat itu. We don't trade IHSG. We trade the stocks. Find the right Mm-mm. stock and you can make money. Kamu cari sektor yang benar. IHSG bearish pun kamu bisa cuan. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Dulu ketika COVID, emiten apa sektor apa yang diuntungkan? Nah, ayo coba jawab. Yang lagi nonton, coba jawab. Iya, ini coba teman-teman boleh nih di chat nih teman-teman. Coba. Ketika COVID, sektor apa yang diuntungkan? Bearish toh IHSG? Mm-mm. Bearish toh. Tapi banyak nggak yang menjadi miliarder baru? Banyak. Banyak. Farmasi, Nah, healthcare. Ya kan? Nah, IHSG bearish, kamu tidak perlu khawatir. Kamu mm-mm. mencarilah benar-benar ketika dia sudah balik arah, IHSG sudah balik arah, emiten-emiten yang kamu hold itu sudah bearish, ya udah kamu portofolio sell, kamu analisa ulang. Kamu cari sektor yang memang waktu itu lagi booming. Itu nggak mungkin terlambat. Percaya saya deh, itu nggak mungkin terlambat. Contoh kayak energi sekarang itu dari Februari loh. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Udah setengah tahun kita trading energi. Mm. Toh masih uptrend juga, gitu kan. Nah, Benar. tek-tekan kan belakangan, yang menjadi beggar kan bukan tek-tekan. Tek-tekan itu 2021. Iya, benar. Kalau kesehatan 2020. Tek-tekan itu 2021 loh. 3 bulan Mm-mm. banyak yang jadi miliarder baru juga. Gitu. Oke.